Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Ardinata. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang data. Data terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama terstruktur, yang kedua data tidak terstruktur. Apa sih data yang terstruktur ini? Data yang terstruktur adalah data yang mudah dipahami oleh bahasa komputer. Jadi, data yang terstruktur ini biasanya berupa angka. Dan data struktur ini bisa menggunakan algoritma untuk mendapatkan sesuatu hasil yang diinginkan. Apa bedanya dengan data yang tidak terstruktur? Data yang tidak terstruktur adalah kebalikan dari data yang terstruktur. Kenapa? Karena data yang tidak terstruktur ini data yang tidak bisa dimengerti oleh bahasa komputer. Akan tetapi sangat mudah dimengerti untuk dari bahasa manusia. Jadi manusia lebih mudah memahaminya. Oke, data terstruktur terbagi menjadi beberapa. Contoh, categorical data. Categorical ini biasanya data yang dikategorikan. Misalkan umur, gender, terus suku, terus mungkin asal daerah, dan lain-lain. Untuk numerical itu biasanya data yang berbau angka. Seperti tadi kategorikal juga berbau angka ya. Dia sebagai misalkan contohnya seks, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Tapi nanti dia di database akan dinamakan sebagai angka. Contohnya 1, 2, dan 3. Sekarang numerical. Numerical udah pasti angka ya. Contohnya apa coba? Contohnya seperti harga, umur, kemudian mungkin ukuran celana, dan lain-lain. Nah, terus kita akan bahas tentang nominal. Nah, nominal ini hampir sama seperti kategorikal, cuman lebih diangkakan deh. Seperti contohnya status, misalkan Anda sudah menikah apa belum, tapi dia juga dianggap seperti 1, 2, dan 3. Oke. Terus ordinal. Nah, kalau ordinal ini contohnya seperti credit score. Ya, misalkan credit score-nya dia sedang melemah, sedang naik-naiknya, atau standar-standar aja, tetapi juga dibagikan angka 1, 2, dan 3 ya. Ingat ya, karena ini kategorikal atau data yang terstruktur tuh semuanya biasanya angka ya. Terus kita bisa ngelihat di sini numerical. Numerical udah ya. Numerical udah tadi. Sekarang kita interval. Nah, kalau numerical interval dia masuk di dalam numerical, udah pasti angka ya. Contohnya kalau numerical interval ya, interval ini contohnya suhu. Misalkan suhunya antara suhu cuaca di Bandung antara 20 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius, misalkan dingin ya. Terus rasio. Nah, rasio ini adalah kalau tadi kan antara ya, kalau rasio ini adalah pembanding. Nilai sisa lah, anggaplah. Jadi misalkan ada mahasiswa yang mendapatkan nilai 100 dan siswa A dapat 100 dan siswa B mendapatkan 80. Bisa diambil kesimpulan rasionya adalah 20 ya. 100 dan 80. Jadi rasionya adalah 20. Oke, sekarang kita akan pindah ke data yang tidak terstruktur. Data yang tidak terstruktur multimedia ya tuh. Nah, kita bisa lihat sendiri seperti audio, video, gambar. Itu kan bukan agak sih, emang komputer agak sulit untuk tidak bisa untuk memahami apa gitu. Sama seperti tekstual ini contohnya blog ya, teks yang panjang itu ya. Oke, mungkin kita langsung kepada contohnya ya, biar akan lebih jelas sedikit. Oke, saya akan masuk ke contohnya. Nah, ini adalah contohnya skema database ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang skema database ini. Sangat banyak, mungkin kita fokus kepada production ya. Di sini terlihat sangat banyak sekali relasi yang terjadi ya, seperti produk mempunyai relasi ke tabel produk punya relasi ke produk review, tabel produk punya relasi ke sini produk foto, tabel produk foto. Tapi kita akan di sini akan fokus menjelaskan jenis-jenis datanya ya. Oke, mungkin kita akan mencari jenis data kategorikal dulu ya, kategorikal ya. Oke, misalkan kategorikal contohnya kita ambil di sini adalah review. Review itu bisa jadi kita menggunakan kategorikal karena kan ada bintangnya ya.
Misalkan satu, bintangnya satu mungkin itu kan jelek, bintangnya dua jelek juga sih, bintangnya tiga lumayan, empat mungkin cukup bagus, 5 bagus sekali ya. Dari situ kita bisa ngelihat itu adalah uh, review ya, tapi itu ya rating ya, ini ya rating ya. Rating itu contohnya adalah data yang terstruktur ya, karena uh, dia ada nilai di situ. Kalau satu itu seperti apa, bintang satu, bintangnya dua, tiga, empat, dan lima ya. Itu karena berarti itu data yang terstruktur. Tapi kita harus fokus. Ini dia masuk mana nih? Ayo, kira-kira masuk apa ya? Mungkin kalau menurut saya ini masuknya ke ordinal data ya. Karena kan ordinal data yang kayak seperti contohnya low, medium. Nah, di sini bisa jadi rating ini menjadi apa namanya? Ordinal data, data yang terstruktur. Oke. Mungkin kita ini data yang terstruktur ya. Oke, sekarang kita akan fokus ke data yang tidak terstruktur. Ayo. Mungkin kalian bisa ngelihat di sini data yang tidak terstruktur. Contohnya, nah ini di sini sudah sangat jelas sekali. Ini adalah data yang tidak terstruktur ya. Thumbnail, foto. Seperti yang kita tahu tadi, thumbnail foto berarti ini masuknya ke multimedia ya. Dia data yang tidak terstruktur. Karena dia bukan berupa angka. Terus di sini ada large foto. Nah, kalau large foto ini datanya terstruktur ya. Karena dia memiliki nilai atau value berupa angka. Jadi bisa dibuat lah, bisa dialgoritmakan untuk mendapatkan hasil. Misalkan saja perusahaan ingin mendapatkan foto yang paling besar ukurannya, nah, bisa aja kan. Terus kita mungkin di sini kita mencari, nah rasio, oke rasio ya dari terstruktur ya. Di sini kita lihat uh, nih start date dan end date. Nah, kenapa saya mengambilnya ini? Karena ini adalah sebuah rasio. Jadi apa namanya perbandingan ya, perbandingan nantinya kan di database bisa dikoleksi atau collection. Nah, nantinya akan terlihat start date-nya, jarak waktunya biasanya yang paling sering terjadi. Nah, bisa itu. Oke, sekarang kita mungkin masuk ke data numerical. Nah, kalau numerical ini pasti banyak ya. Sangat banyak sekali ini contohnya list price, harganya berapa, size-nya mungkin bisa jadi size-nya berapa, ukuran kotaknya seperti apa. Di sini Wike ini juga uh, merupakan ini ya, merupakan salah satu contoh dari numerical data ya. Oke. Nah, sekarang kita mungkin ke transaction history ya. Transaction history. Bentar, nanti kita cari dulu transaction history. Date, aktual modi reference. Oke, dokumen. Sebenarnya di sini seharusnya ada yang namanya transaction status ya. Ya kan? Ini kan biasanya kan arsip ini kan sebagai apa namanya? Sebagai table yang membuat laporan ya. Biasanya di sini ada yang namanya transaction status. Nah, transaction status itu masuk ke dalam apa coba? Ah, iya nominal data, benar. Karena di situ bisa jadi statusnya gagal, berhasil, atau pending, atau dalam pengiriman. Nah, actual cost, quantity. Nah, ayo itu masuk dalam apa coba? Ya, jelas sekali ya, numerical ya. Karena itu terstruktur pastinya. Oke, sekarang kita coba cari data. Udah semua ya, udah semua dijelaskan tadi contoh-contohnya ya. Contoh data seperti contoh kategorikal, terus nominal, ordinal data, terus interval dan rasio. Mungkin database yang banyak ini sesuai dengan kebutuhan ya. Ya bisa jadi semua datanya pakai numerical, bisa jadi semua datanya nanti terstruktur, ada yang tidak terstruktur, itu tergantung dari developer atau perusahaan yang memiliki proses bisnis yang berbeda-beda. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan, karena hanya seperti ini saya bisa menjelaskannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.